Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Arario Family. Ini sekarang mau unboxing untuk AI digital air fryer KF. Nah, ini infonya air fryer yang sudah AI ya, jadi kita nggak usah nyetel derajat lagi, cukup mau masak apa ayam, klik ayam, jadi berapa menit derajatnya itu udah otomatis semua. Mau masak beef alias daging sapi itu tinggal kita klik, kita start, jadi nggak usah nyetel derajat dan menitnya lagi, jadi dia udah membaca kualitas dari makanannya. Sekarang kita mau buka dulu. Ini bukaan pertama ada alas dan buku manual dan buku garansinya. Lihat dalamnya lagi, dan nggak ada pelengkapannya lagi, yang bawah cuma alas saja. Oke, sekarang kita buka mesinnya. Dan kami milih yang warnanya putih. Kalau warna tuh ada banyak, ada hitam, terus abu-abu. Kebetulan kami milih yang putih. Kita buka dulu isinya apa aja. Isolasi dulu. Kayak gini standar air fryer biasa. Ini tadi buat tatakan, kayak misalnya nanti kalau minyak apa ditaruh, terus makanan taruh di atas ini, jadi minyaknya nampung di sini. Nah, ini fiturnya juga ada lampunya, ada info begini. Oke, untuk review mau coba nanti ada di video selanjutnya. Sekarang kita mau prepare dulu, rapihin dulu, terus mau bikin apa makanan yang mau dimasak dengan air fryer ini untuk dicoba. Tetap saksikan Arario. Terima kasih. Ya, ini sekarang saya mau nunjukin watt yang akan berjalan sama air fryer, karena di situ kan di mesinnya dan di kardusnya tertera 1000 watt. Cuman infonya dari orang mitonya itu dia akan sesuai dengan pemakaian. Misalnya kalau ayam dia nggak sebesar wattnya dengan memanggang daging sapi gitu ya. Terus kalau kentang nggak sebesar, infonya seperti itu wattnya karena AI. Tapi untuk membuktikan kita coba. Jadi sekarang kita lihat watt listrik rumah saya ya. Watt listrik rumah saya itu yang sedang berjalan sekarang 510 watt. Ini air fryernya belum dinyalain ya. Oke kawan Ararioji, ini kita mau nyoba kentang ya. Nah ini kita mau bikin kentang goreng. Fitur AI-nya ini berapa menit nih ya? Saya juga udah nyiapin stopwatch ini. Bentar. Stopwatch. Nah, udah akan saya siapin stopwatch. Dia kalau memasak kentang goreng itu berapa menit? Karena di sini kan infonya kentang goreng 15 sampai 20 menit ya. Sekarang kita coba realnya pakai mode AI-nya. Sekaligus tadi saya akan cek berapa watt saat memasak kentang. Nah di sini ada menunya, udah saya nyalain tadi ya, tadi kan mati begini, kita nyalain. Ini ada fries, kentang goreng, chicken, shrimp, beef, cake, fish. Ini ada lightning. Nah itu kalau mau lihat lightning, ya. Nah ini start stop. Ini apa? Nah ini mode enaknya lagi, walaupun AI dia ada mode manual tuh, berapa derajat tuh. Terus ada timernya berapa menit. Cuma kita nggak usah pakai manual, kita pakai
otomatisnya aja. Kita pencet price. Oke, kita start ya. Nah, ini dia mode AI. Jadi dia membaca sendiri nih. Sekarang kita lihat berapa watt yang sedang berjalan. Tadi ya konsumsi listrik rumah saya 510 watt ya. Ini video tanpa terjeda. Oh iya, lupa timernya, lupa saya aktifin. Nggak apa-apa lah, nggak nyampe berapa, belum nyampe 1 menit ya. Nah, stopwatch start. Oke, sudah mulai itu ya. Ya paling selisih 5 detikan kali ya di video. Sekalian kita coba lihat yuk, wattnya berapa yang dipakai. Mari kita, tanpa saya jeda nih ya, tanpa saya jeda videonya, kita lihat wattnya berapa. Nah, 1420. Berarti kalau dikurangin 500 watt, berarti dia untuk masak kentang dia butuh watt kurang lebih 950 watt. Tuh. Untuk masak kentang di awal nyala dia 950 watt ya. Sekarang kita tunggu berapa menit kentangnya jadi. Biasanya sih kalau misalnya kentangnya jadi itu biasanya ada bunyinya ya, biasanya yang namanya air fryer. Kita tunggu saja ya. Ini saya mau skip aja videonya, nggak usah saya cepatin karena lumayan. Kalau memang benar kentang goreng 15-20 menit kan lumayan juga lama nunggu. Kita pakai pembuktian di ini aja, stopwatch. Ini bau kentangnya udah ada nih, udah kecium. Mau ngeliat dalamnya? Oke, kita coba lihat. Ini lagi masak tuh. Ya, tuh lampunya di atas. Oke, saya skip ya. Kita tunggu hasilnya nanti jika sudah jadi. Oke kawan, ini ada info nih, menitnya nongol. Jadi udah ketahuan nih berapa menit lagi akan selesai. Kalau dari pemasakan udah 11 menit, berarti kalau digabungkan ini kurang lebih berarti semua 16 menit ya kalau digabungin. Nah ini tadi pertama loading aja nih, tiba-tiba nongol nih di 6 menit terakhir. Nah sekarang kita lihat ya, sudah 6 menit terakhir. Untuk wattnya bagaimana ya, kita lihat wattnya apakah masih 950 watt atau akan turun. Oke, di 1442, berarti kurang lebih wattnya masih di 930-920 watt ya, kurang lebih seperti itu ya. Ini masih ada 4 menit lagi, berarti kemungkinan 4 menit lagi kita akan udah mulai ada bunyi-bunyi di 3 menit. Apakah akan selesai lebih cepat? Kalau dari bentuknya sih sudah mulai agak matang ya. Kita lihat aja ya. Mungkin hanya sekedar info kalau sekitar 3 menitan lagi akan selesai. Oke, kita skip ya. Nanti kalau udah sekitar 1 menitan akan saya buat video lagi. Oke kawan, ini tinggal 50 detikan lagi. Kalau di stopwatch ya kurang lebih sama lah, 16 menit berarti dia prosesnya. Mari kita tunggu sampai dia selesai ya. Oke, sudah selesai. Kita lihat. Nah, ada bunyinya ya. Jika sudah selesai. Kalau misalnya ada samar-samar suara hujan, memang kebetulan lagi hujan deras ya. Oke, seperti itu ya. Jika udah selesai,
dari pemasakan kentang goreng ini. Nanti ada sih video selanjutnya kita mau masak ikan. Cuma nanti kita review dulu hasil kentang gorengnya ini seperti apa kualitas kematangannya. Sekarang saya mau pindahin kentangnya ke dalam piring terlebih dahulu. Oke, lanjut video kita tes kentang hasil kematangannya. Kawan, ini sudah agak dingin, jadi aduk-aduk juga biar rata. Mari coba dipotek kematangannya. Nah, matangnya sempurna ya. Jatuh. Tadi saya juga udah coba makan satu. Kualitas matangnya tuh bagus seperti kentang rebus ya, cuman lebih garing sampai ke dalam-dalam. Matangnya bagus kalau saya bilang. Cuman karena tadi pas saat fryernya saya nggak pakai bumbu, jadi cuma terasa bumbu-bumbu di luar ini aja. Yang jelas kematangannya bagus. Nah, terus rasanya seperti kentang rebus yang dicampur digoreng. Bingung, saya juga bingung. Jadi kualitasnya kentang rebus yang digoreng, begitulah. Seperti itu ya. Yang jelas ini matangnya oke. Sampai dalam tuh. Padahal ini ketebalannya berapa ya? Tuh, tebel-tebel nih kami motongnya nih. Tuh. Apa mau nyoba satu kentang dipanggang? Nah, itu gampang. Kalian bisa tes sendiri aja. Kami hanya ngetes ya selayaknya kami makan seperti ini ya kentang. Oke, seperti itu ya dari kualitas kentang goreng. Kawan, kembali lagi. Ini yang tadi saya bilang saya mau masak ikan ini. Kebetulan ikannya ikan selar kecil-kecil. Itu yang kotoran-kotoran di bawah tadi yang bekas kentang ya. Saya nggak bersihin, saya cuma pengen ngetes apakah nanti ikannya ada rasa kentang atau enggak. Gitu aja. Soalnya kalau dibersihin udah pasti oke. Cuman saya mau nyoba kualitas ini aja. Oke, ini kita coba ya. Kita semua tes juga dari stopwatch kayak tadi. Kalau masak ikan berapa menit? Bentar, stopwatchnya belum. Oke. Kalau di sini tulisannya ikan itu 20 sampai 30 menit. Oke. Sekarang kita coba lagi wattnya ya. Wattnya ya kita lihat dulu. Nah, ini sebelum dinyalain ya. Oke, wattnya 500 lah ya, 497. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini kita lanjutin. Tadi wattnya 497, kita coba pakai fish nih ya. Kita klik ya fish. Ini nyalain dulu. Oke, fish kita nyalain. Fish sudah kelap-kelip. Start. Oke, sudah mulai. Timernya start. Oke, timer udah kita start. Sekarang kita lihat berapa wattnya ya. Dari pertama dinyalain. Wattnya 1400, berarti untuk masak ikan dia lebih kecil berarti. Masak ikan cuma 900 watt. Bukan 930 atau 950 watt. Sekarang kita tinggal lihat waktunya berapa menit. Pasti nanti juga kayak tadi ada waktu, ada timer. Cuman tadi timer keluar dari 6 menit. Coba kita lihat nanti dari berapa menit dia keluar. Oke, sudah keluar waktunya. Di sini tertulis 22 menit. Tapi jam saya ternyata mati lowbat. Kalau dilihat sih kayaknya ini baru sekitar 5 menitan ya. Kurang lebih baru sekitar 5 menitan. Soalnya nggak kerasa lama atau dia nongol nih jamnya. Ya sesuai lah, di sini tulisannya 20 sampai 30 menit kan masak ikan. Nah, ini 22 menit. Berarti tinggal nunggu dia mati ya.
Berarti tadi kentang itu udah 10 menit baru dia keluar timernya. Kalau ini belum nyampe 10 menit udah keluar timernya. Nah, ini kondisi ikan. Oke, kita tunggu ya. Seberapa efisienkah pakai air fryer dan menggoreng ikan pakai kompor dan minyak. Terima kasih. Oke, ini yang masak ikan. Tinggal 1 detik lagi. Udah habis ya. Tinggal nunggu bunyi. Bagaimanakah kualitas ikannya? Apakah matang sempurna atau malah overcook alias gosong? Sudah bunyi. Oke, sudah selesai. Kita coba lihat. Wow, kalau dilihat dari penampilannya oke juga ya kualitas matangnya. Mari kita coba pindahkan ke piring terlebih dahulu. Dari hasil masaknya nanti kita buka seperti kentang tadi, apakah matang sempurna atau overcook. Mari kita pindahkan terlebih dahulu. Oke, kawan-kawan, ini udah kita review pribadi sendiri ya. Hasil ikannya matang kering, jadi ada perbedaannya antara dengan minyak. Jadi dia benar-benar garing sampai ke dalam ya. Ini air-air dari daging ikannya tuh kering nih lintasnya. Nah, jadi kalau untuk rasa ya cuman kayak ada, karena kita biasa goreng ikan pakai minyak, cuman ada kekurangan rasa minyak ya, yang gurih-gurih gitu ya. Jadi ini murni ya nih. Jadi ini murni mateng ya, matangnya bagus, bagus. Nah, sekarang ini udah hasil dari masak ikan. Oke, nggak gosong, matang sempurna, hanya matang lah seperti kita masak pakai kompor. Oke, sekarang kita lanjut video berikutnya, kesimpulan pakai air fryer dan kesimpulan masak atau goreng dengan kompor minyak ya, dengan kasus kentang goreng dan ikan goreng. Kalau untuk kayak ayam goreng, daging goreng itu kita belum coba ya, karena saya kesimpulan dengan memakai ini aja, dua bahan ini aja. Oke, lanjut ke kesimpulannya. Terima kasih. Oke kawan, tadi udah kita lihat bareng-bareng progresannya dari Mito AI Digital Air Fryer 6. Jadi kesimpulannya yang saya dapat dari hasil ngetes ini dengan kapasitas 5 liter ya, berarti saya pikir ini lebih cocok untuk yang berbisnis. Jadi kan kapasitasnya besar nih, jadi masak itu langsung semua, banyak, penuhin aja. Lebih cocok seperti itu. Misalnya masak kentang langsung penuhin, karena dia itu dengan kondisi makanan yang sedikit pun juga keluar wattnya 900-an. Dengan kondisi makanan yang banyak pun keluar wattnya juga 900-an gitu loh. Jadi saya menyimpulkan Mito AI Digital Air Fryer AF6 ini lebih cocok untuk kalian yang ingin berbisnis, misalnya kayak kentang goreng atau masak ikan atau daging yang kapasitasnya sekali masak itu langsung banyak. Jika ingin kondisi rumahan paling terpakai jika ada acara ya, kayak misalnya hajatan atau apa, baru ini bisa dipakai nih, karena yang tadi saya bilang maupun sedikit makanannya ataupun banyak makanannya keluar dayanya itu 900-an watt ya. Jadi kesimpulannya saya melihat air fryer ini tuh lebih cocok ke arah situ. Kalau jika untuk pemakaian sehari-hari yang masaknya cuma sedikit, misalnya masak ikan cuma 5
atau masak kentang sedikit, hanya kebutuhan keluarga yang mungkin dua orang tua satu anak, itu kayaknya kurang kompatibel ya, kurang cocok ya. Nah, itu saja kesimpulan dari saya yang paling utama. Untuk selebihnya memang ini oke punya ya kualitasnya, karena dari kualitas kematangannya pun bagus. Terus juga untuk fitur-fitur yang tadi otomatisnya itu, AI-nya itu nggak rumit, nggak ribet ya. Jadi tinggal pijit, mau masak ikan, mau masak daging, mau masak apa, nggak pijit, nggak usah ngatur-ngatur. Contohnya kalau kayak misalnya gini, masak ayam kita atur dulu 15-25 menit, derajatnya berapa, kan ada kan air fryer yang seperti itu ya. Ya ini sih kesimpulan dari saya pribadi atas pemakaian dari Mito AI Digital Air Fryer F6. Oke, sekian video review untuk air fryer Mito ini. Jangan lupa subscribe Ararioji, share, komen jika Anda ingin komen. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.